Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitria, jurusan Pendidikan Geografi kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu simulation, ada discovery, yang ketiga ada problem solving, dan yang keempat ada praktikum. Nah, langsung aja. Simulation yaitu merupakan suatu abstraksi atau penyederhanaan beberapa situasi dalam kehidupan yang sederhana. Contohnya, dalam simulasi yaitu misalnya simulasi tsunami. Nah, tentunya menjadi keterkaitan dalam pembelajaran geografi bagaimana suatu proses terjadinya tsunami dengan menggunakan alat sehingga siswa tersebut dapat mengetahui terjadinya proses tsunami. Yang kedua yaitu praktikum. Nah, praktikum di sini dikaitkan dengan pembelajaran geografi, di mana praktikum di sini mengambil praktikum meteorologi dan klimatologi. Nah, praktikum meteorologi dan klimatologi ini dengan menggunakan strategi pembelajaran ini alasannya tentu saja peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara dalam praktikum tersebut sehingga mengetahui apa saja proses-proses dalam pembelajaran praktikum tersebut dengan menggunakan alat-alat laboratorium. Dan yang ketiga yaitu contoh ketiga strategi pembelajaran 3 dimensi dengan menggunakan benda padat. Benda padat di sini yaitu menggunakan dalam di lab atau di laboratorium. Seperti contoh yaitu contoh gunung api meletus. Nah, bagaimana proses terjadinya gunung api meletus tersebut sehingga siswa dapat merespon dengan baik dan mengetahui bagaimana terjadinya proses gunung api meletus. Nah, yang kedua yaitu ada discovery. Discovery di sini yaitu metode menggunakan suatu induktif atau pemeriksaan pendekatan pembelajaran, di mana tujuannya yaitu lebih memahami lebih dalam. Contohnya yaitu menggunakan strategi pembelajarannya visual. Visual di sini yaitu seperti video. Nah, video di sini yaitu di mana ada keterkaitan dalam pembelajaran geografi dengan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana terjadinya suatu daratan. Nah, alasannya mengambil strategi pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat merespon dengan baik sehingga siswa juga dapat mengeksplor dan dapat mengetahui bagaimana terjadinya suatu daratan sehingga menemukan apa saja yang harus digali dan sehingga dapat mengemukakan suatu penjelasan dari video tersebut. Yang kedua ada strategi yang digunakan yaitu 3 dimensi sama yaitu peta atau gambar. Nah, gambar di sini yaitu peta. Mengapa mengambil strategi peta? Nah, alasannya yaitu karena peserta didik agar lebih tahu bagaimana bagaimana gambaran dari suatu peta dari suatu wilayah. Berbagai wilayah tersebut mempunyai ciri. Nah, ciri di sini yaitu misalnya dengan keterkaitan geografi yaitu adanya suatu dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dengan dicirikan warna sehingga siswa tersebut atau peserta didik tersebut mengetahui informasi lebih atau menggunakan peta yang ada alat di laboratorium. Dan yang ketiga yaitu menggunakan strategi pembelajaran lingkungan. Nah, kenapa menggunakan strategi penggunaan lingkungan? Karena dalam proses pembelajaran yang bersifat lingkungan di sini yaitu sangat keterkaitan dalam pembelajaran geografi. Misalnya yaitu melakukan suatu analisis atau penelitian berupa lahan. Misalkan dengan lahan-lahan potensial ataupun lahan non potensial. Alasannya dalam penggunaan lingkungan agar mahasiswa tidak jenuh dalam proses pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi melalui lingkungan juga dan dapat mengetahui pengalaman-pengalaman yang sedang dikaji ataupun pengalaman dari sumber-sumber sehingga menjadikan satu kumpulan dalam secara langsung. Terus yang ketiga ada problem solving. Nah, problem solving ini di mana pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini untuk mencari jawaban secara alternatif. Contohnya, contoh pertama yaitu strategi pembelajarannya observasi. Nah, observasi di sini kenapa memilih strategi pembelajaran observasi? Karena observasi di sini peserta didik harus mengetahui apakah fakta ataupun
non-fakta pada suatu sumber sehingga dapat bereksplor dan dapat mengetahui berbagai aspek baik dari fisik, geografis dan sosialnya. Nah, sehingga peserta didik tersebut dapat menjelaskan secara konsep dan dapat memecahkan suatu masalah dari observasi tersebut. Yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran diskusi. Nah, diskusi mungkin sudah sering dalam pembelajaran yang lainnya, akan tetapi diskusi di sini alasannya dengan menggunakan strategi pembelajaran diskusi, bagaimana siswa dapat mencerna ataupun dapat mengetahui dari guru ataupun dari dosen sehingga dapat diaplikasikan menjadi satu sehingga siswa tersebut atau peserta didik tersebut dapat memecahkan suatu masalah. Nah, sehingga masalah tersebut mempunyai solusi bagaimana caranya untuk menjelaskan secara rinci dan menjelaskan secara efisien. Dan yang ketiga yaitu menggunakan strategi analisis. Nah, analisis di sini yaitu di mana dalam keterkaitan pembelajaran geografi, misalnya analisis dalam dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan ini banyak aspek-aspek dan faktor-faktor lainnya seperti terjadinya migrasi, urbanisasi. Nah, bagaimana caranya untuk memecahkan suatu masalah sehingga menjadi mempunyai satu dalam kecakupan. Nah, dengan itu peserta didik harus mampu mempunyai berpikir kritis sehingga dapat mempunyai solusi untuk dalam pemecahan yang ada dalam kependudukan atau dinamika penduduk. Dan yang terakhir ada praktikum. Praktikum di sini yaitu peserta didik harus mengasah kemampuan berpikir seiring dengan melatih kemampuannya sendiri. Contohnya dalam praktikum yaitu strategi pembelajarannya praktikum dengan menggunakan praktikum kartografi. Nah, di mana praktikum kartografi di sini menggunakan alat pantograf yang ada di lab. Nah, alasannya kenapa menggunakan strategi pembelajaran ini karena agar siswa tersebut antusias dan merespon dengan baik sehingga dapat memberikan suatu apresiasi menggunakan alat-alat yang berada di laboratorium ataupun menggunakan alat digital. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran menggunakan SIG. Nah, SIG di sini itu berupa sistem informasi geografis di mana dapat mencari suatu data, menganalisis serta mampu memproses. Nah, dengan adanya suatu strategi pembelajaran ini, alasannya yaitu untuk memanfaatkan bagaimana aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu data pada daerah tersebut. Sekian dari saya, pemahaman dari saya. Mohon maaf, mungkin cukup kurang lebihnya nanti bisa dicari lagi beberapa pemahaman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.